Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi sharing, membahas pertanyaan-pertanyaan dan juga konsultasi dari sahabat viewers. Berikut ini pertanyaan yang akan kita jawab atau akan kita ulas ya. Nama akunnya tidak saya sebutkan, pertanyaannya begini. Suami saya meninggalkan rumah sudah setahun lebih, tidak memberi nafkah lahir batin sejak saat itu. Berarti sudah setahun lebih ya. Dia tinggal di rumah selingkuhannya dan menelantarkan saya dan anak-anak. Tapi saya lapor polisi tidak bisa diproses karena kurang bukti. Bukti apa yang harus saya bawa untuk menjerat pidana suami tentang penelantaran rumah tangga? Baik, kita langsung sharing-sharing. Nanti yang punya pendapat atau mungkin punya pengalaman boleh kok untuk sharing di bawah video ini, di kolom komentar di bawah video ini. Untuk menjerat seorang suami yang memang dia zalim terhadap rumah tangganya, terhadap keluarganya, terhadap anak istrinya ya, tidak menafkahi baik lahir maupun batin, apalagi dalam rentang waktu yang cukup lama, setahun lebih, itu sangat lama sekali. Dan itu memang sudah bisa, menurut saya, sudah bisa dikategorikan sebagai penelantaran keluarga ya, menelantarkan anak istri, tidak menafkahi lahir dan batin. Itu sangat jelas sekali. Terkecuali misalkan si suami ini dalam uzur syar'i, misalkan sakit yang berkepanjangan atau mungkin juga mengalami cedera yang cukup panjang, itu kan hal-hal yang bisa dimaklumi. Tapi kalau misalkan si suaminya ini ternyata tidak menafkahi lahir dan batin, tetapi justru dia tinggal dengan will wanita idaman lain, atau mungkin dugaannya di sini tadi selingkuhannya, atau mungkin bahkan istrinya, istri barukah atau istri kedua, padahal dia masih terikat perkawinan dengan istri yang pertamanya ini. Nah, itu sudah bisa masuk ke dalam unsur-unsur pidana. Apabila terbukti ada buktinya si suami ini menikah lagi ya. Dia sudah menikah lagi dengan wanita yang lain. Atau misalkan dia terbukti atau ada buktinya si suami ini melakukan perbuatan perzinahan dengan wanita lain. Itu bisa dipidana. Cuman memang kendalanya tidak begitu mudah ketika seorang istri ingin melaporkan si suaminya yang zalim terhadap keluarganya, yang menelantarkan anak istrinya, apalagi dia hidup istilahnya pekerjaan punya, penghasilan punya, tetapi tidak menafkahi lahir dan batin kepada keluarganya, menelantarkan bahkan. Itu ya sudah masuk unsur pidana penelantaran anak, penelantaran keluarga, itu masuk. Cuman memang kalau misalkan si istri ini sudah dipertimbangkan ya, sudah mempertimbangkan matang-matang untuk melaporkan secara pidana si suaminya ini, ya itu kan pilihan ya, pilihan. Tapi sih kalau misalkan masih bisa diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, alangkah lebih baiknya selesaikan secara baik-baik. Tapi kalau misalkan sudah dicoba untuk diselesaikan secara baik-baik, tetapi si suami ini ternyata tidak punya itikat baik, ya pilihan bagi si istri untuk melaporkan secara pidana. Nah, bukti-bukti apa yang harus disiapkan oleh si istri ini untuk melaporkan si suaminya ini dengan dugaan penelantaran keluarga, penelantaran anak istri? Beberapa bukti bisa diajukan ya, diantaranya buku nikah juga bisa, kartu keluarga bisa, sebagai bukti bahwasannya si istri ini adalah istri yang sah dari si suami yang menelantarkannya tersebut. Begitupun dengan kartu keluarga, sebagai bukti bahwasanya si istri tadi dengan si suaminya yang hidup dengan selingkuhannya tadi itu sudah menikah secara sah dan tercatat pula. Kemudian bisa juga akta lahir anak dijadikan sebagai bukti surat, sebagai bukti bahwa si anak ini adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara si istri tadi dengan si suaminya yang hendak dilaporkan tersebut. Itu sebagai bukti juga. Selain itu, kalau misalkan punya bukti yang lain, alangkah lebih baik juga untuk dibawa pada saat mengajukan laporan. Misalkan bukti foto, itu bisa. Foto si suami yang menelantarkan anak istrinya tadi, misalkan sedang bersama ya si wanita ini, apakah dia selingkuhannya kah, atau misalkan istri-istrinya kah, istri keduanya yang dinikahi tanpa seizin dan juga sepengetahuan si istri pertama dan juga dari
lembaga pengadilan agama. Itu bisa ya, berupa foto, atau mungkin video, atau mungkin bukti chattingan ya, antara si istri yang sah tadi dengan si selingkuhan suaminya, itu juga bisa. Ya, menurut saya bisa, demi terlindunginya hak-hak anak dan perempuan. Nah, kemudian juga dukung dengan saksi-saksi. Saksi yang mengetahui bahwa misalkan si suami ini sehari-hari atau selama setahun tersebut justru hidup di rumah atau tinggal di rumah selingkuhannya. Ada yang mengetahui, ada yang melihat, itu juga bisa dijadikan bukti. Kemudian kalau misalkan ada saksi-saksi yang lainnya, ya alangkah lebih baiknya untuk ditambahkan juga nanti pada saat pemeriksaan untuk memperkuat argumentasi laporan dari si istri ini terhadap si suaminya yang diduga menelantarkan keluarganya, menelantarkan anak istrinya. Mudah-mudahan setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat viewers kita ya, mudah-mudahan bisa selesai dengan baik-baik secara kekeluargaan. Itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, tentu saya mohon keikhlasan nih dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso.